Ini yang bertanya, ini dari semakin menarik nih, banyak yang bertanya Bang Haris. Dari Ya, Jusiman Desirua. Izin bertanya, Bang Haris, kalau saja JSM kelak mengadakan event perform melihat potensi anggota JSM, bentuk pertunjukan seperti apa menurut Bang Haris yang bisa kita persiapkan? Ya, jadi kalau misalnya JSM ini akan ada event event sebuah mana tadi pertanyaannya hilang. Ya. Kalau JSM ini kelak mengadakan event perform, melihat potensi anggota JSM, bentuk pertunjukan seperti apa menurut Bang Haris yang bisa dipersiapkan oleh JSM? Begitu kira-kira. Hilang lagi. Mohon bersabar, Jusiman Desirua terpuji dengan narasumber kita. Oke, Bang Haris. ya, Tadi sudah bisa mendengar pertanyaan saya atau perlu saya ulang lagi pertanyaan dari Jusiman? cukup, cukup. Aku terima pesannya ya. Oke, aku terima Oke, pertanyaannya. oke, oke. Eh, ya, pertama aku tidak tahu makhluk seperti apa JSM itu ya. Itu yang pertama. Jagat sastra Yang milenia. ya, oh iya ya, aku tahu singkatannya, aku tahu. Maksudku, tapi kan aku belum tahu kira-kira seperti apa anggotanya, seperti apa kecenderungan eh, orang-orangnya, cara berpikirnya seperti apa, ketubuhannya seperti apa, gitu. Itu kan aku tidak tahu. Tetapi aku sekali lagi, aku tentu harus menjawab dengan cara yang bisa aku jawab. Eh, aku tidak percaya bahwa eh, sebuah kelompok atau seseorang hanya bisa memainkan dalam konteks seni pertunjukan hanya bisa memainkan satu bentuk saja. Barisa hanya bisa memainkan bentuk pertunjukan yang melankoli misalkan, yang Ya, terputus lagi. ya Ya, oke. ya baik kita mulai lagi ya. Eh, Mm-mm. Nah, hanya memainkan bentuk-bentuk yang semacam itu. Kalau aku pribadi, aku merasa membatasi potensi yang ada di dalam diri Mbak Risa. Kenapa? Karena kita hanya melihat secara bentuk saja, secara penampilan saja. Katakanlah wajahnya keibuan, katakanlah tubuhnya lemah lembut, katakanlah seperti itu. Sehingga kita kemudian mengarahkan pada bentuk yang realis, yang lembut seperti itu. Aku tidak ingin melihat dengan cara seperti itu, gitu. Jadi apapun apapun ketubuhan orang itu bisa menggunakan atau bisa menampilkan pertunjukan yang diharapkan gitu. Aku pernah apa namanya ada banyak sekali pengalaman kenapa kemudian aku bicara seperti ini, menjawabnya dengan cara seperti ini. Ada satu pemainku dulu itu namanya Retno. Dari namanya saja kita sudah bisa membayangkan kira-kira orangnya seperti apa gitu ya. Retno orangnya ya lembut, orang Jawa, terus juga kehidupan sehari-hari ya. ya mulai lagi ya. Boleh, silakan. Ya sudah semakin terlatih untuk sabar ya. Subhanallah ini. Ya lembut dan lain sebagainya lah yang kita pahami dari orang Jawa, perempuan dan lain sebagainya. Ada satu pertunjukan yang adegannya itu bertolak belakang dengan kediriannya itu. Wah itu memang tentu saja memang butuh kerja keras. Itu ada satu adegan dia jungkir balik dan kemudian eh,
apa namanya, marah-marah, jungkir balik dan kemudian marah-marah, kira-kira begitu adegannya. Satu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang Retno, kira-kira begitu ya. Tetapi aku sebagai sutradara kemudian menjadi tertantang untuk membuat aktorku itu, Retno itu menjadi aktor yang bisa mengatasi. Ya ampun. Mohon maaf pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja berada. Oke, Ya. Lanjut Bang. Ya, yang bisa mengatasi kelemahan dirinya atau problem ketubuhannya, kira-kira begitu. Dan aku latih sedemikian rupa sampai aku bebaskan kemungkinan untuk aku mendirect sang pemain itu. Dan aku minta untuk dia mukul aku, wajahku, aku minta dia untuk memukulnya. Tentu saja dia tidak mampu melakukan itu awal-awalnya, tapi aku paksa, aku rangsang dia, aku stimulasi dia, aku buat sedemikian rupa, akhirnya dia mampu melakukan itu. Dan dia hajar aku, ya aku hanya bisa menutup wajahku, karena dia bukan hanya ditampar, aku mintanya tampar, tapi dia mukul. Wah, dengan keras sekali. Dan akhirnya setelah itu proses latihan pun berjalan dengan baik. Dan ya bagiku pribadi setidaknya mengejutkan hasilnya. Seorang Retno tiba-tiba menjadi yang aku bayangkan tidak mungkin, tiba-tiba mungkin gitu. Nah, barangkali itu yang bisa aku jawab dengan ilustrasi semacam itu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kawan-kawan JSM bisa memainkan bentuk apapun, ya, bisa memainkan bentuk yang sangat eksperimental, yang sangat fisikal, bahkan yang sangat ketubuhan, bahkan sangat mungkin melakukan itu. Itu satu hal yang ingin aku pastikan. Tetapi memang ada juga sebetulnya kemudian kita mengarahkan untuk karena memang materinya semacam ini, lah kalau begitu kita arahkan kepada sebuah bentuk pertunjukan yang tidak usah jauh-jauh dengan materinya, kira-kira begitu. Ada juga yang seperti itu. Karena kalau kemudian kita mau melakukan hal yang berbeda dari materi aslinya, tentu prasyaratnya banyak sekali. Waktu, tenaga, latihan, disiplin yang keras. Hilang lagi. Ya, artinya begitu, Mbak Risa. Bisa kita berangkat dari materi yang ada dengan katakanlah kalau pakai bahasa kesehariannya, ya sudahlah kita berangkat dari yang ada saja, bisa juga seperti itu. Tetapi kalau kita mau keras pada diri kita sendiri dan ada obsesi-obsesi tertentu, kita bisa melakukan dengan cara yang tidak sebagaimana materi adanya. Begitu kira-kira. Semoga bisa menjawab. Ya, oke, terima kasih Bang Haris. Oke, tidak ada pertanyaan lagi dari pemirsa yang ada di rumah. Ya, karena waktu kita sudah terjeda-jeda, tapi lebih dari 1 jam ya, penambahan itu sudah jadi 1 jam. Saya akan simpulkan dulu sebelum nanti ditutup dengan baca puisi oleh Bang Haris ya. Kira-kira sedikit lagi ada pertanyaan lagi Bang Haris ini yang masuk ke inbox saya. Apa lagi tadi? Bentar. Ya. Oh ya. Oke. Kira-kira pesan apa yang ingin Abang sampaikan kepada generasi ini, terutama generasi pemula yang ingin memulai belajar berteater gitu Bang? Kira-kira pesan apa yang ingin Abang sampaikan gitu kepada generasi sekarang? Sebelum nanti ditutup dengan baca puisi Abang gitu. Lanjut. Sebetulnya aku tidak terlalu suka dengan
dengan ini karena ini khas betul sebuah pertanyaan atau sebuah komentar atau sebuah undangan kepada orang-orang yang mapan ya. Aku sendiri tidak ingin merasa mapan, karena itu pesan-pesan kepada kaum belia atau kepada teman-teman yang baru rasanya agak kurang tepat untuk aku jawab. Tapi barangkali kembali aku ingin menjawabnya dengan cara yang lain, bahwa ya sebagai teman yang barangkali sudah lebih dulu berangkat di dunia seni pertunjukan, aku hanya ingin berbagi semangat gitu, berbagi komitmen bahwa tidak ada jalan lain dalam kita menghidupi teater. Jalan itu adalah bagaimana kita menyerahkan totalitas diri kita, waktu, tenaga, pikiran bahkan untuk menggulati atau menggumuli atau menggauli bidang yang akan kita masuki. Bahwa ya, lanjut lagi ya Mbak Risa ya. Silahkan. Ya, bahwa kemudian setelah dalam satu proses, kemudian orang itu tidak lagi menggeluti atau menekuni bidang teater itu satu hal yang lain. Tetapi tidak ada jalan lain bagi kita untuk melakukannya dengan serius. Bahwa setelah itu kita tidak berteater lagi, setelah itu kita tidak berpuisi lagi, itu lain persoalan. Tetapi tidak ada jalan lain. Ketika kita membuat sebuah karya pertunjukan, ketika kita mau mengawali sebuah kegiatan dalam bidang seni pertunjukan, kita harus total betul. Gitu. Itu yang juga aku sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswaku di depan kelas, bahwa setelah ini kalian tidak lagi menjadi mahasiswa seni pertunjukan, itu hal yang lain. Tetapi ketika kalian berada dalam dunia seni pertunjukan hari ini bersama aku, maka aku tidak akan mentolerir kalian untuk tidak serius berlatih. Kira-kira begitu yang ingin aku katakan. Begitu Mbak Risa. Oke. Jadi segala macam genre yang ada di dunia sastra ini bisa dikontemplasi dengan seni pertunjukan teater ya Bang. Jadi bisa diubah semua dalam pertunjukan seni teater ini, tergantung kreatornya itu sendiri.